maka kita akan menemukan bahwa viral promotion itu bagian dari WOM atau komunikasi dari mulut ke mulut. Sedangkan WOM itu sendiri bagian dari promosi. Kalau kita bicara efektif, yaitu apa tujuan dari promosi yang dilakukan oleh perusahaan itu di media sosial. Kalau kita lihat di masa pandemi ini, kenaikan user di Indonesia 20% selama pandemi corona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu dengan Anda semua di pertemuan tentang topik viral promosi. Saya, Prof. Ratmi Primalita, akan memberikan materi tentang viral promotion. Apa yang melatar belakangi sehingga orang marketing harus berpikir keras ya untuk melakukan promosi. Kalau kita lihat bagaimana perubahan perilaku konsumen saat ini, terutama di masa pandemi ya, revolusi internet mampu meningkatkan komunikasi perusahaan dengan konsumen. Konsumen memperoleh informasi itu sangat mudah, sehingga tinggal klik-klik di handphone, konsumen mendapatkan informasi yang detail tentang sebuah produk. Terus yang menjadi fenomena menarik adalah di mana konsumen itu lebih percaya dengan word of mouth atau WOM dibandingkan iklan atau advertising yang ada di media. Bagaimana sekarang perusahaan menjangkau konsumen dan bagaimana konsumen menjangkau perusahaan dan bagaimana konsumen menjangkau konsumen lainnya itu menjadi fenomena menarik di saat ini. Kalau kita lihat di masa pandemi ini, di mana orang lebih banyak berintegrasi menggunakan media elektronik seperti smartphone, laptop, tablet misalnya, itu mempermudahkan mereka untuk mempelajari sebuah produk dan berintegrasi dengan perusahaan yang mengeluarkan produk. Terus kalau dari data Juli di awal-awal pandemi ya, di mana masyarakat banyak menggunakan mobile phone, terus menggunakan internet, terus aktif di media sosial. Sehingga ini sebetulnya menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk melakukan strategi pemasarannya, termasuk di dalamnya promosi. Ini data di Indonesia ya, kalau kita lihat memang penggunaan media elektronik itu cukup tinggi. Sekarang kita masuk, di mana posisi viral promotion sebetulnya di dalam viral marketing. Kalau kita lihat secara teori, memang kalau kita baca teori-teori tentang viral promotion ini masih sangat terbatas, maka kita akan menemukan bahwa viral promotion itu bagian dari WOM atau komunikasi dari mulut ke mulut. Sedangkan WOM itu sendiri bagian dari promosi. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua jenis WOM. Yang pertama yaitu komunikasi dari mulut-mulut tanpa perantara. Sedangkan viral itu adalah komunikasi mulut ke mulut dengan perantara alat komunikasi. Misalnya telepon, handphone, email, messenger, chat, misalnya media sosial, dan sebagainya yang biasanya ini memudahkan konsumen di dalam mempelajari sebuah produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Karena kalau kita lihat fenomena yang terjadi ya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 50 juta audiens, maka ini dijadikan dasar oleh perusahaan untuk menayangkan promosi mereka di media apa. Kalau kita lihat radio itu 38 tahun, TV 13 tahun, internet 4 tahun, media sosial 1 tahun itu mencapai 200 juta audiens. Makanya fenomena media sosial ini dijadikan ajang yang paling banyak untuk berpromosi sehingga promosi itu menjadi viral dan inilah yang akan menguntungkan bagi perusahaan. Di masa pandemi ini sangat bermanfaat bagi perusahaan. Kalau kita bicara promosi, tentu kita bicara komunikasi. Viral promotion tadi saya katakan di awal, dia melalui media, ya, media elektronik, handphone, media sosial, dan sebagainya. Kalau kita lihat ini berkaitan dengan komunikasi digital. Saluran terbaru dan tercepat bertumbuh untuk berkomunikasi dan menjual secara langsung adalah dengan komunikasi digital. Kalau kita lihat komunikasi digital yang dapat digunakan
seperti online marketing, sosial media, mobile marketing. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk membangun hubungan dengan konsumen, membangun merek yang kuat, dan pasti tentunya untuk meningkatkan laba perusahaan. Nah, kalau kita telusuri, viral promotion tentu untuk meningkatkan kinerja pemasaran dari sebuah perusahaan. Sekarang kita lihat, viral tentu perusahaan harus mensiasati bagaimana promosi mereka itu viral. Jadi, salah satunya adalah menjawab pertanyaan, apakah bisnis kita dapat diakses dari handphone? Kenapa saya katakan dari handphone? Karena hampir semua orang sekarang punya handphone. Mulai dari anak kecil sampai milenial, dewasa, itu umumnya memiliki handphone. Dan handphone mereka itu cukup canggih dan bisa mengakses apa saja. Dari handphone mereka bisa melihat sosial media mereka seperti Instagram, FB, IG, dan situ juga nanti bisa dimanfaatkan perusahaan dengan fasilitas hashtagnya. Terus bagaimana dari handphone kita bisa melihat website, ada Google My Business, ada Google Site, ada e-commerce. Terus juga yang bisa dimanfaatkan yaitu mesin pencarian seperti SEM dan sebagainya. Terus ada kampanye ya yang banyak kadang-kadang dilakukan oleh perusahaan melalui YouTube, Twitter. Sekarang yang ngetren yaitu TikTok. Dan ini sangat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mempromosikan produknya. Terus kita juga mempunyai big data UMKM-nya. Kadang di situ ada Google Trend, Google Analytics, kadang-kadang di situ juga bisa dijadikan akses untuk promosi. Dan juga ada mobile aplikasi. Jadi kalau kita lihat dengan adanya handphone saja, sebetulnya perusahaan bisa memanfaatkan fasilitas ini untuk mempromosikan produknya. Tentu bagaimana agar promosi itu viral, tentu harus disiasati dengan membuat apa saja dari perusahaan itu tentu harus unik dan menarik. Banyak cara yang dilakukan perusahaan agar mereka bisa mempromosikan produknya. Apakah nanti akan menjadi viral dan tidaknya, tentu ini tergantung kepada konten dari promosi itu sendiri. Mungkin di kesempatan ini saya tidak akan membahas semuanya ya, tapi yang paling utama, yang paling menonjol sekarang untuk membentuk viral promotion itu adalah sosial media. Kalau kita lihat media sosial, media ini dia menggunakan berbagai tulisan ya, ada gambar, ada suara, ada video, dengan yang lainnya itu kadang-kadang perusahaan harus mensiasati bagaimana biayanya itu efisien, bagaimana promosi itu efektif. Kalau kita bicara efektif, yaitu apa tujuan dari promosi yang dilakukan oleh perusahaan itu di media sosial, kalau tercapai itu menandakan bahwa itu efektif. Jadi memanfaatkan media sosial dengan efektif dan efisien dalam biaya. Terus kalau kita lihat media sosial ini sirkulasinya cepat, jadi bisa memanfaatkan ini. Ini hanya menggambarkan bagaimana durasi masyarakat ya, orang dalam mengakses media sosial di berbagai negara. Ternyata Indonesia menduduki ranking ke-6 ya, di bawah Argentina. Kalau kita lihat ini, sebetulnya kondisi masyarakat konsumen seperti ini bisa dijadikan ajang untuk perusahaan untuk memanfaatkan kondisi ini. Sehingga media sosial yang digunakan oleh konsumen menjadi efisien di dalam mempromosikan sebuah produk. Kalau kita lihat di Indonesia ini lebih mengkonsumsi media sosial itu lebih banyak dibandingkan TV. Mungkin Anda sekarang jarang sekali nonton TV ya. Kalau saya mungkin di rumah sekarang malah tidak ada TV. Jadi lebih banyak akses melalui handphone saja. Jadi media sosial itu kadang-kadang memang sehari-hari itu hampir selalu dilihat oleh masyarakat. Kalau kita lihat durasi rata-rata orang bermedia sosial, nanti Anda cek diri Anda sendiri, itu rata-rata 3 jam 26 menit per hari dibandingkan media konvensional dengan durasi 3 jam 4 menit. Konsumen juga sudah mulai
pembayaran melalui media. Jadi ini kalau kita lihat data, ini cukup banyak yang menggunakan melalui internet, misalnya melalui sosial media, melalui televisi ya, terus juga menggunakan game. Kalau kita lihat media sosial di dunia ini, kalau kita ini hampir sama ya dengan Indonesia ya, bagaimana orang semakin banyak menggunakan media sosial. Ini hanya data untuk memperlihatkan kepada kita semua bahwa sosial media itu memang sangat dominan di masa sekarang ini, terutama di masa pandemi. Banyak sekali jenis media sosial ya, mungkin Anda sendiri sudah familiar sekali dengan media sosial ini. Ada online communities dan forum, misalnya Kaskus, forum jual beli, ada blog juga, ada jaringan sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya itu memang sangat mendominasi keberadaannya di kondisi pandemi saat ini. Maka banyak sekali perusahaan yang akhirnya memanfaatkan media sosial untuk mengkomunikasikan produknya. Ini hanya sekedar memperlihatkan bahwa penggunaan platform media sosial, termasuk bagaimana orang mengakses media sosial di Indonesia. Kalau kita lihat nih, Facebook nih cukup banyak ya yang menggunakan Facebook di Indonesia, dan ini tentu kalau kita lihat mungkin sehari-hari kita menggunakan Facebook. Kadang-kadang dari Facebook itu kita melihat bentuk promosi yang dilakukan oleh perusahaan, dan konsumen yang menggunakan Facebook cenderung menyampaikan tentang produk itu ke orang lain kalau dia terkesan. Akhirnya semakin banyak komunikasi yang terjadi secara elektronik ini, akhirnya produk promosi itu bisa menjadi viral. Dari mana kita melihat viralnya? Tentu dari konten, dari penyebarannya, seberapa banyak orang mengomentari, itu bisa melihat indikasi bagaimana promosi itu menjadi viral. Kalau kita lihat kajian-kajian tentang viral promotion, itu memang masih sangat terbatas sekali, karena memang umumnya orang membahas langsung ke viral marketing. Terus selain dari Facebook ada Instagram. Nah, Instagram juga penggunanya di Indonesia cukup banyak, dan perusahaan juga sudah banyak ya memanfaatkan Instagram untuk berpromosi. Terus bagaimana sebetulnya memasarkan di media sosial? Biasanya kita harus memperhatikan merek, brand, segmentasi, target pasar, dan positioningnya harus jelas. Jangan sampai produk yang membidik anak muda, milenial, terus kita tampilkan di dalam suatu media sosial yang kurang pas, menggunakan endorse yang nggak pas juga. Nanti kita akan melihat bagaimana sebuah produk itu mempunyai STP yang tepat. Selain itu, perusahaan harus pilih media sosial yang sesuai. Sesuaikan dengan segmen, sesuaikan dengan produk yang ditawarkan. Sehingga promosi yang kita lakukan itu menjadi pas. Kalau promosi itu tidak sesuai, bagaimana dia mau menjadi viral? Karena orang tidak tertarik ya. Jadi kalau maunya satu promosi itu jadi viral, tentu harus diikuti dengan strategi yang tepat, yaitu membidik segmen yang pas, tampilkan produk secara menarik, terus juga harus memiliki kredibilitas. Karena memang orang tidak akan begitu saja ya percaya kepada media sosial. Jadi ini harus diyakinkan konsumen bagaimana produk itu menjadi dipromosikan di sebuah media sosial, dan orang meyakini keberadaan produk tersebut. Terus yang nggak kalah penting seperti yang saya sampaikan di atas sebelumnya adalah kualitas konten. Sekarang kita membidik siapa nih? Anak-anak kah? Milenial kah? Orang dewasa kah? Tentu harus disesuaikan dengan kontennya. Nah, jangan sampai nanti salah konten. Kalau terjadi salah konten, tentu promosi itu tidak akan
berhasil, tidak akan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Terus aktif bersosialisasi atau menanggapi konsumen. Mungkin Anda pernah melihat review dari sebuah produk. Tentu kalau di situ sebaiknya memang perusahaan juga aktif di dalam menanggapi komen-komen dari konsumen. Mungkin Anda juga sebelum membeli produk biasanya juga mengamati ya hasil review yang ada di media sosial. Itu kadang-kadang memang mempengaruhi kita membeli suatu produk. Saya sering sekali merasakan bagaimana satu promosi yang sudah viral itu menimbulkan keinginan untuk melihat produknya. Seperti apa betul sih produknya? Kenapa nih promosinya begitu hebohnya di media sosial? Selain itu perusahaan juga lihat ya bagaimana waktu bermedia sosial. Nah, kalau kita lihat biasanya Facebook itu mulai ramai jam 9 pagi dan puncaknya pukul 3 sore. Lihat trafiknya mulai agak sepi itu jamnya kapan? Mungkin berdasarkan hasil riset terlihat setelah pukul 4 sore. Pukul 8 malam sampai 8 pagi adalah waktu yang kurang tepat untuk memposting produk kita. Tidak disarankanlah untuk posting sesuatu di akhir pekan karena mungkin orang juga punya kesibukan lain. Ini cuma berdasarkan hasil survei. Kalau Instagram adalah banyak itu dilihat di saat makan siang, di jam 11 pagi hingga jam 1 siang. Dan sore setelah bekerja, jam 7 malam sampai jam 9 malam. Sebagian Instagramer cenderung masuk melalui gadget. Jadi mereka cenderung menghindari penelusuran selama jam kerja. Nah, dengan melihat ini, tentu perusahaan bisa memperhatikan kapan nih perusahaan harus memposting ke produknya di media sosial. Tentu kalau viralnya itu tentu tergantung ya bagaimana orang bisa melihat, bagaimana orang mengomentari dan sebagainya.